Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Oktaviani, Perbankan Syariah 3. Adapun materi saya mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan modal kerja perusahaan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Analisis ini memberikan informasi mengenai asal-usul modal kerja atau sumber dan cara pemanfaatannya atau penggunaannya selama periode tertentu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola dana jangka pendek guna menunjang kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui bagaimana modal kerja digunakan dan bagaimana cara meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Selanjutnya, sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, laba bersih, laba ditahan, dan cadangan laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, ada keuntungan penjualan surat berharga, yakni selisih positif antara harga jual dan harga beli surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham, hasil penjualan saham kepada pihak lain. Selanjutnya, penjualan obligasi, yaitu hasil penjualan obligasi kepada pihak lain. Kemudian memperoleh pinjaman, yakni dana yang diperoleh dari pinjaman. Selanjutnya, analisis rasio penggunaan modal kerja. Yang pertama, rasio total aktiva terhadap modal kerja, mengukur seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh modal kerja bersih. Yang kedua, rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dengan modal kerja bersih. Dan yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover, mengukur tingkat efektivitas modal kerja dalam menghasilkan pendapatan atau revenue. Pasar modal syariah. Yang pertama, konsep dasar dan sejarah pasar modal syariah adalah kegiatan investasi di pasar modal yang sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Instrumennya antara lain saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Di Indonesia, pasar modal syariah berkembang sejak tahun 2000 dengan hadirnya Jakarta Islamic Index dan diawasi oleh OJK serta DSN MUI. Yang kedua, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Yang pertama, ada aspek berupa prinsip, keuntungan, dan usaha emiten. Kemudian aspek syariah, syariah Islam bagi hasil dan capital gain halal, saham syariah, sukuk, dan halal. Kemudian konvensional yaitu umum, bunga, dan capital gain saham, obligasi, dan tidak dibatasi. Kemudian strategi pengembangan peningkatan literasi pasar modal syariah, inovasi produk atau sukuk retail, ETF syariah, digitalisasi layanan investasi, penguatan regulasi, dan pengawasan. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.